Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah menyertai istirahat kita semalam dan yang telah memberikan hari baru untuk kita jalani dengan penuh sukacita. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mendasarinya dengan firman Tuhan melalui renungan pagi satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur edisi Rabu 23 Maret tahun 2022. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu semalam sehingga kami dapat beristirahat dengan aman dan nyaman. Pagi ini sebelum memulai aktivitas kami ingin mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Kiranya Bapa menolong kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, tema renungan pagi hari ini adalah Tie a Yellow Ribbon, atau ikatkanlah sebuah pita kuning. Sedangkan bacaan kita terambil dari Lukas 15 ayat 20 sampai 21 yang akan dibacakan oleh Ananda Tristan, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dek Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Tristan yang telah membacakan Alkitab untuk kita semua. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Kristus, sekitar tahun 1960 sampai 70-an ada sebuah lagu yang sangat populer saat itu yang berjudul Tie a Yellow Ribbon, atau ikatkanlah sebuah pita kuning. Lagu tersebut mengisahkan kehidupan seorang laki-laki yang kurang baik ya. Dia tidak bertanggung jawab karena dia meskipun punya keluarga, dia suka mabuk, suka berjudi, dan melakukan berbagai perbuatan maksiat lainnya. Nah, dia juga terlibat dalam pembuatan cek palsu sehingga dia ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan selama 3 tahun. Di akhir masa tahanannya, rupanya ia menyadari perbuatannya. Ia menyesal. Ia membayangkan alangkah bahagianya dia nanti ketika bebas, pulang, dapat berkumpul kembali dengan keluarganya yang selama ini dia rindukan. Tetapi dia kemudian menjadi ragu. Apa yang akan terjadi nanti kalau dia pulang? Apakah istrinya akan memaafkan dia dan menerima dia yang selama ini telah menyakiti hatinya dan menterlantarkannya? Untuk memastikan apakah istrinya akan menerima kembali sebelum ia bebas, ia menulis surat kepada istrinya. Dia meminta kepastian istrinya, apakah masih mau menerima dia untuk kembali ke rumah. Dia meminta istrinya untuk mengikatkan sebuah pita kuning di sebuah batang pohon di halaman rumah mereka. Itu sebagai tanda bahwa istrinya mau menerimanya kembali. Singkat cerita, ketika dia pulang ternyata
istrinya tidak hanya memasang satu pita kuning, tetapi banyak pita kuning sebagai tanda bahwa istrinya telah mengampuninya dan mau menerima dia kembali. Lalu apa kaitannya kisah tersebut dengan ayat Alkitab yang kita baca tadi? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, dua ayat yang telah kita baca tadi adalah merupakan bagian dari perikop perumpamaan anak yang hilang. Anak bungsu dalam perikop tersebut menggambarkan orang yang berdosa. Dia ingin memiliki hidupnya sendiri yang dipikirnya atau menurut dia baik. Dia ingin hidup lepas dari ayahnya dan tidak mau diatur oleh ayahnya. Tapi ternyata dia malah terjerumus ke dalam kehidupan yang memalukan dan membuat dia terpuruk. Demikianlah dosa mula-mula menggoda manusia dengan berbagai kesenangan. Namun akhirnya penderitaan dan kesusahanlah yang ada. Lalu bagaimana sikap si ayah? Dia tidak menahan anaknya untuk pergi. Dia cukup sabar untuk tidak memarahi anaknya ketika dia pergi. Dia juga cukup sabar untuk menanti anaknya pulang kembali. Dia tidak memperhitungkan kesalahan anaknya, bahkan dia menyambutnya dengan sangat luar biasa. Dia merangkul, menciumi anaknya, dan memberikan semua yang terbaik untuk anaknya yang kembali pulang. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal tersebut jika dia tidak memaafkan anaknya. Dia telah mengampuni anaknya yang sudah bertobat dan memutuskan untuk kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Kristus, ayat Alkitab kali ini mengingatkan kita, apakah kita cukup dekat dengan Tuhan atau kita sedang menjauh dari Tuhan seperti si anak bungsu tadi? Apakah hidup kita masih berpusat pada diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri? Atau apakah kita sudah menempatkan Tuhan menjadi pusat hidup kita? Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang tersebut menggambarkan betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita semua, orang-orang yang berdosa, yang kadang-kadang ingin pergi menjauh dari Bapa kita. Betapa besar kasih Allah Bapa yang mau menerima siapapun yang menyadari dan mengakui dosanya, memohon pengampunan dan bertobat. Tuhan menunggu siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah Bapa telah mengutus putranya untuk menanggung dosa-dosa kita dengan kematian dan kebangkitannya. Dia telah menjembatani dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang sudah rusak oleh karena dosa-dosa kita. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, renungan kita pagi hari ini. Selamat memasuki masa Prapaskah, selamat menerima pengampunan dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau yang mengasihi kami, yang kadangkala ingin menjauh darimu. Kami sering lebih menuruti keinginan kami daripada berusaha hidup seperti yang Bapa inginkan. Karena itu ya Bapa, tolong kami agar kami mau mengakui kesalahan dan dosa kami. Kami ingin hidup lebih berkenan kepadamu. Kami mohon Engkau memberkati dan sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.